Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 790. Luo Xiu tidak menyembunyikan kekuatannya. Berdasarkan persepsi siapapun, ia tampak hanya memiliki kekuatan di tahap ketiga Raja Dewa. Namun, 4 orang di atas kapal perang hitam tidak percaya itu. Mereka merasa mustahil seorang Raja Dewa yang begitu rendah berani bersikap tenang dan percaya diri di hadapan mereka. Apalagi, di belakang Luo Xiu ada 3 wanita cantik, 2 di antaranya berada di tahap awal Kaisar Dewa. Tidak mungkin 2 Kaisar Dewa ini mengikuti seorang Raja Dewa yang kekuatannya jauh di bawah mereka. Mereka pun menduga Luo Xiu menyembunyikan kekuatannya. Seperti sifat manusia pada umumnya, jika seseorang tidak menyembunyikan apapun, orang lain justru mencurigai bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Sebaliknya, jika benar-benar ada yang menyembunyikan sesuatu, orang lain malah tidak menyadarinya. Bagi Luo Xiu, ia sebenarnya dapat dengan mudah memanipulasi auranya untuk tampak seperti seorang Kaisar Dewa Puncak. Tapi ia merasa itu tidak perlu. Teman, jangan salah paham, kata pria berbaju biru di kapal hitam, yang merupakan pemimpin mereka dan memiliki kekuatan puncak Kaisar Dewa. Kami melihat kalian menuju Danau Jinlong, dan kami juga akan ke sana. Kami ingin mengundang kalian untuk bepergian bersama. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Xiao An dari domain Bintang Kunlun, ditemani oleh Guo Mingchen, Helian King, dan Gong Qiuyu. 4 orang ini semuanya adalah Kaisar Dewa. Pria berbaju biru, Xiao An, berada di puncak tahap Kaisar Dewa, sementara Guo Mingchen berada di tahap keempat, Helian King di tahap ketujuh, dan wanita bernama Gong Qiuyu baru saja mencapai tahap pertama. Meskipun kekuatan Luo Xiu dan kelompoknya tampak lebih rendah, Xiao An tidak menunjukkan kesombongan. Sikap ramah ini meninggalkan kesan baik bagi Luo Xiu. Mendengar undangan untuk bekerja sama, Luo Xiu mempertimbangkannya. Perjalanan bersama mereka dapat menghindarkan kelompoknya dari banyak gangguan yang tidak perlu. Di dunia kultivasi, orang-orang dengan kekuatan rendah sering menjadi sasaran empuk bagi mereka yang berniat jahat. Baiklah, kalau begitu kita bepergian bersama, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Ia memperkenalkan dirinya dan kelompoknya, aku Luo Xiu, dari domain Bintang Sentian. Ini adalah adik seperguruanku, Ji Xiaoxi, temanku, Qiyurong, dan adikku, Ning Hanyu. Setelah naik ke kapal hitam, Guo Mingchen, yang berada di tahap keempat Kaisar Dewa, dengan penasaran bertanya, Luo Xiu, apakah benar kau hanya seorang Raja Dewa di tahap awal? Ini adalah pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh semua orang di kelompok Xiao An, meskipun Xiao An sendiri terlalu sopan untuk langsung mengatakannya. Guo Mingchen, yang lebih belak-belakan, memutuskan untuk menyelidiki. Luo Xiu memahami bahwa pertanyaan ini adalah bentuk pengujian. Jika ia benar-benar hanya Raja Dewa, kelompok Xiao An mungkin akan meremehkannya dan tidak menganggapnya setara. Namun, alih-alih menjawab langsung, Luo Xiu memanggil Ning Hanyu ke depannya. Guo Mingchen, kau berada di tahap keempat Kaisar Dewa. Dia hanya setengah langkah menuju Kaisar Dewa. Perbedaan kekuatannya jelas, bukan? Luo Xiu tersenyum sambil menunjuk Ning Hanyu. Kau boleh menyerang dengan kekuatan penuh dan lihat apakah kau bisa melukainya. Kau serius? Guo Mingchen terkejut dan sedikit marah, menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kekuatannya. Namun Luo Xiu tetap tenang. Guo Mingchen, jangan marah. Jika kita akan bepergian bersama, kita perlu memahami kekuatan masing-masing agar kerja sama lebih mudah. Xiao An, apa kau setuju? Xiao An mengangguk, kata-katamu masuk akal. Tapi Ning Hanyu baru setengah langkah menuju Kaisar Dewa. Jika Guo Mingchen melukai dia secara tidak sengaja, itu akan menjadi masalah. Jangan khawatir, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Aku percaya pada kemampuan adikku. Guo Mingchen, silakan serang tanpa ragu. Luo Xiu mengangkat tangannya dan menggambar sebuah simbol formasi di udara. Dalam sekejap, simbol itu berubah menjadi formasi cahaya yang menutupi semua orang. Formasi dalam simbol, Xiao An dan yang lainnya terkejut. Teknik seperti itu adalah tanda dari seorang ahli formasi tingkat tinggi. Xiao An, sebagai seorang Kaisar Dewa Puncak, dapat merasakan bahwa formasi yang baru saja dibuat Luo Xiu sangat kuat. Bahkan jika ia menyerang dengan seluruh kekuatannya, ia ragu apakah bisa menghancurkan formasi itu. Luar biasa sekali, Luo Xiu. Kemampuan formasimu mengesankan, puji Xiao An. Luo Xiu tersenyum tipis. Ini hanya teknik kecil. Dengan formasi ini, Guo Mingchen bisa menyerang dengan bebas tanpa takut merusak apapun. Kenyataannya, Luo Xiu tidak memerlukan formasi ini. Dengan kekuatan Guo Mingchen, ia tidak akan mampu merusak kapal perang kelas atas Kaisar Dewa.
Namun, Luo Xiu sengaja menunjukkan teknik formasinya untuk meninggalkan kesan bahwa dirinya adalah seseorang yang tak boleh diremehkan. Kejadian ini benar-benar mengubah cara pandang Xiao An dan kelompoknya terhadap Luo Xiu. Setelah melihat kemampuan Ning Hanyu, mereka mulai menghormati Luo Xiu dengan lebih dalam. Dalam dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Hanya mereka yang memiliki kekuatan besar dan kemampuan luar biasa yang dapat memperoleh penghormatan sejati dari orang lain. Xiao An tersenyum dan berkata kepada Guo Mingchen, "Guo, sejak Luo Xiu berkata demikian, kau harus mencobanya. Aku yakin Nona Ning memiliki kemampuan yang tidak biasa." Baik, Guo Mingchen maju dengan penuh semangat, auranya yang kuat sebagai kaisar dewa tahap keempat menyebar di sekeliling. Ning Hanyu, dengan senyum percaya diri, melompat ke depan dan berkata, "Kau harus menggunakan seluruh kekuatanmu. Kalau tidak, kau tidak akan bisa menembus pertahananku." Guo Mingchen mendengus ringan. Meski ia mulai menghormati Luo Xiu, ia masih tidak percaya seorang setengah langkah menuju kaisar dewa dapat menahan serangannya. "Jangan terlalu percaya diri. Aku menggunakan hukum elemen logam yang terkenal dengan daya serangnya. Aku akan mencoba untuk tidak menyakitimu. Coba saja kalau bisa." Ning Hanyu menjawab dengan senyum cerah. Guo Mingchen tidak lagi berbasa-basi. Ia mengayunkan pedang energi emas yang tajam ke arah Ning Hanyu. Serangan itu tidak sepenuhnya menggunakan kekuatannya, tetapi cukup untuk melukai seorang kaisar dewa tahap awal. Namun, Ning Hanyu tersenyum santai. Dalam sekejap, cahaya dari hukum kehidupan bersinar di tangannya. Dengan satu gerakan, energi pedang emas itu langsung hancur, sementara Ning Hanyu tetap berdiri tanpa cedera. "Apa?" Guo Mingchen tercengang. Xiao An dan yang lain juga terkejut, terutama Xiao An yang berseru, "Hukum kehidupan." Sebagai salah satu hukum tertinggi, hukum kehidupan terkenal dengan kemampuan penyembuhan dan pertahanannya yang luar biasa. Bahkan di kalangan para ahli, sangat jarang menemukan seseorang yang menguasai hukum ini. Xiao An kagum. "Luo Xiu, adikmu adalah jenius luar biasa. Bahkan para penerus kekuatan besar di domain bintang Kunlun tidak sebanding dengan Nona Ning." Namun, Guo Mingchen tidak puas. Ia maju lagi, kali ini dengan kekuatan penuh, bahkan memanggil senjata perangnya yang paling kuat. Ia menyerang dengan energi pedang yang menggetarkan udara di sekelilingnya. Namun, Ning Hanyu tetap tenang. Dengan cahaya hukum kehidupan yang lebih terang, ia menangkis setiap serangan Guo Mingchen tanpa sedikit pun cedera. Mustahil. Guo Mingchen hampir tidak percaya bahwa seorang setengah langkah menuju kaisar dewa dapat menahan serangannya. "Cukup, Guo," kata Xiao An. "Hukum kehidupan yang telah mencapai tahap ke-6 bukanlah sesuatu yang bisa kau tembus dengan mudah. Bahkan Helian King mungkin akan kesulitan melakukannya. Aku menang. Ada hadiahnya tidak?" Ning Hanyu berlari kembali ke Luo Xiu sambil menggoyangkan lengannya seperti seorang anak kecil yang meminta pujian. Luo Xiu tersenyum, mengetuk dahinya dengan lembut. "Kau masih berani meminta hadiah? Jika kau lebih rajin, kau pasti sudah mencapai kaisar dewa sekarang. Kau hanya membuang bakatmu." Guo Mingchen kembali dengan wajah lesu, tetapi Xiao An mencoba menghiburnya. "Jangan terlalu diambil hati. Hanya sedikit orang yang mampu menguasai hukum tertinggi seperti Nona Ning." Tiba-tiba, Helian King melangkah maju. "Aku ingin mencoba menembus pertahanan hukum kehidupan ini. Tidak ada niat buruk, hanya ingin belajar." Namun, sebelum Ning Hanyu bisa menjawab, Ji Xiaoxi maju dan berkata, "Aku yang akan melayanimu." Dalam sekejap, Ji Xiaoxi menghilang dan muncul kembali beberapa meter jauhnya. Hukum ruang, Xiao An dan yang lainnya benar-benar terkejut. Dua pengguna hukum tertinggi dalam satu kelompok. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Sejak kapan hukum tertinggi menjadi begitu umum? Guo Mingchen hampir kehilangan kata-kata. Xiao An menatap Luo Xiu dengan mata penuh rasa hormat. Kini ia menyadari bahwa Luo Xiu, yang terlihat sederhana, mungkin adalah individu yang paling luar biasa di antara mereka semua. Bersambung.